C. Diakronis atau kronologi dan sinkronis dalam sejarah. Poin-poin. 1. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ilmu sejarah adalah ilmu yang mengaji tentang waktu. Ilmuwan sosial bernama John Galtung dalam 1966 berpendapat bahwa sejarah adalah ilmu diakronis atau diakronis, dan ilmu sosial lainnya adalah ilmu dinkronis. Sebagai contoh penelitian sejarah diakronis adalah perubahan sosial dalam masyarakat agraris Madura 1850 sampai 1940 karya Dr. Kuntowijoyo. Sejarah industri minyak Sumatera Utara 1896 sampai 1940 karya Dr. Bambang Purwanto, serta masih banyak contoh karya-karya lainnya dari ahli sejarah Indonesia. 2. Perhatikan kedua contoh tersebut. Rentang waktu dari 1850 sampai 1940 pada contoh pertama, dan dari tahun 1896 sampai 1940 pada contoh kedua menunjukkan rentang waktu yang panjang, tetapi terbatas pada ruang, yaitu hanya wilayah Madura pada contoh 1 dan wilayah-wilayah Sumatera Utara pada contoh kedua. Hal inilah yang membedakannya dari penelitian ilmu sosial sinkronis seperti sosiologi, ilmuwan politik, antropologi, ilmu ekonomi. Ilmu sinkronis adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang meluas pada ruang, tetapi dalam waktu yang terbatas. Perubahan sosial dan kelainan politik yang menjelaskan perubahan sosial pada masyarakat suku Tengger di Jawa Timur. Mari kita bandingkan perbedaannya sehingga kalian memahami lebih jelas bahwa ilmu sejarah menekankan diakronis, sementara ilmu lainnya menekan sinkronis. 3. Berdasarkan dua perbandingan tersebut, dapatkah kalian memahami bahwa ilmu sejarah itu diakronis, yang menjelaskan berbagai peristiwa masa lalu dalam rentang waktu yang panjang? Sebagai ilmu yang diakronis, ilmu sejarah menekankan proses dan dinamika suatu peristiwa di masa lampau berdasarkan perkembangan, perubahan, kesinambungan, dan pergulaan. Kronologi. 4. Sebagai ilmu diakronis, menurut Z atau 2018, ilmu sejarah menjelaskan perubahan dalam lintasan waktu yang disampaikan secara berurutan dari waktu yang paling awal hingga paling akhir. Artinya, ilmu sejarah diakronis disampaikan secara kronologis. Kronologi dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos, yang berarti waktu. Merujuk pada kamus Merriam-Webster, kronologi adalah pengaturan atau pengorganisasi setiap peristiwa dalam urutan kejadian. 5. Apabila kalian memperhatikan buku-buku sejarah, majalah, koran, ataupun aplikasi media daring membuat konten sejarah, peristiwa bersejarah disampaikan secara kronologis. Dalam konten tersebut, kronologi memaparkan urutan berbagai kejadian penting yang membentuk suatu peristiwa bersejarah. Periodisasi. Periodisasi adalah pembabakan waktu dalam sejarah dengan cara menghubungkan berbagai peristiwa sesuai masanya dalam satu periode. Periodisasi dalam sejarah berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh sejarawan. Berbagai contoh periodisasi berdasarkan waktu adalah masa praksara dan masa aksara. Pembeda dari kedua periodisasi ini adalah waktu ketika manusia mengenal tulisan atau belum. Menurut Kuntowijoyo atau 2008, sejarawan membuat waktu yang terus bergerak agar mudah dipahami dengan membagikan dalam babak-babak periode tertentu.
Pengklarifikasikan atas waktu pada contoh di atas adalah periodisasi. 7. Tujuan dari periodisasi adalah untuk memudahkan memahami suatu peristiwa bersejarah dalam rentang waktu dan klarifikasi tertentu. Salah satu contoh periodisasi sejarah Indonesia dilakukan oleh sejarah Taufik Abdullah pada karyanya Indonesia dalam Arus Sejarah adalah Persejarah. 2. Kerajaan Hindu-Buddha. 3. Kedatangan dan peradaban Islam. 4. Kolonialisasi dan perlawanan. 5. Masa pergerakan kebangsaan. 6. Perang dan revolusi. 7. Pasca dan revolusi. 8. Orde Baru dan reformasi. 8. Beberapa sejarawan lain juga melakukan periodisasi sejarah Indonesia, misalnya Den Lombard, M.C. Rixlev, Kunwijoyo, Sartono, Kartodirjo, dan Praktiwi T. Simbolon. Berpikir sinkronis. 9. Sinkronis secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu inkronous yang berarti terjadi secara bersamaan. 10. Sinkronis dalam ilmu sejarah berujuk pada ruang tempat terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang menjelaskan tentang situasi dan kondisi atau konteks suatu masyarakat, sebab, akibat, dan korelasi atau pola hubungan atas suatu peristiwa. 11. Kondisi atau konteksnya juga dapat berupa kondisi geografis, misalnya keadaan alam dan sumber daya alamnya di situasi dan kondisi budaya. Sudut dan tradisi suatu masyarakat atau situasi dan kondisi sosial tentang keragaman sosial masyarakat yang dapat dilihat dari pelapisan sosial maupun diferensiasi sosialnya. 12. Meskipun ilmu sejarah dan ilmu sosial lainnya sama-sama bersifat sinkronis dan diakronis, keduanya memiliki kecenderungan berbeda. Ilmu sejarah cenderung bersifat ilmu diakronis, sementara ilmu sosial lainnya seperti ilmu sosial dan humaniora cenderung sebagai ilmu sinkronis. 13. Adapun maksud dari penjelasan situasi dan kondisi atau konteks sosial, komposisi penduduk, kondisi politik, dan aspek-aspek lainnya. 14. Meski terdapat perbedaan ilmu sejarah dan ilmu sosial, humaniora saling berkaitan dan mendukung. 15. Perubahan sosial dalam masyarakat agraris Madura 1850 sampai 1940 yang merupakan penelitian sejarah dan perubahan sosial di Yogyakarta merupakan sosiologi.